Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venisa Julia Putri Rambulangi dengan NIM 201FI 03012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelengkapan alat-alat monitoring dan fungsi alat-alat monitoring. Yang pertama, kelengkapan alat-alat monitoring. 1. Elektrokardiogram atau EKG untuk memantau fungsi jaringan. Yang kedua ada SpO2 probe. Nah, ini untuk memantau denyut nadi dan kadar saturasi jaringan. Yang ketiga ada cuff NIBP. Ini untuk memantau tekanan darah. Yang keempat ada termometer. Nah, termometer ini untuk memantau suhu tubuh. Yang kelima ada bedside monitor. Nah, bedside monitor ini adalah alat monitoring yang mengkombinasikan berbagai fungsi monitoring dengan alat. Berdasarkan jenis, alat monitoring terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada monitoring non-invasif dan ada monitoring invasif. Untuk monitoring non-invasif adalah tindakan memantau anatomi dan fisiologi pasien yang dilakukan pada permukaan tubuh tanpa melakukan perlakuan pada pasien. Contohnya seperti 1. Mengukur tekanan darah dengan termometer. Yang kedua, memonitor SpO2 dengan probe saturasi. Yang ketiga, memonitor suhu tubuh dengan termometer. Selanjutnya ada monitoring invasif. Monitoring invasif adalah tindakan pemantauan di mana alat yang digunakan masuk ke dalam tubuh pasien, biasanya menyebabkan perlakuan pada tubuh pasien. Namun hasil monitoringnya jauh lebih akurat. Contohnya seperti 1. Monitoring tekanan vena pusat. Yang kedua, monitoring tekanan arteri. Yang ketiga, monitoring gas darah. Yang keempat, monitoring arteri pulmonal. Dan yang kelima, monitoring suhu tubuh dengan termometer yang dipasang secara invasif pada kandung kemih, timpani, esofagus, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Putri dari Departemen Keperawatan Anestesiologi dengan NIM 21 FI 03013. Pada hari ini saya akan mempresentasikan praktek instrumen anestesi, yaitu cara menggunakan alat monitoring, yaitu non-invasiasi arterial blood pressure. Lakukan pemasangan tekanan darah pada bagian lengan bagian atas sebelah sini. Lalu yang kedua, pengukuran dilakukan dengan infrasi 1 menit saat dilakukan indukasi anestesi umum dan invertasi 3 menit setelah operasi berlangsung. Lalu yang ketiga, dilakukan regional anestesi pengukuran tekanan darah, dilakukan dengan investasi 1 menit setelah obat regional anestesi diberikan dan interaksi 3 menit selama operasi berlangsung. Yang kedua adalah elektroda dipasang dan intrakosta 1,2 sejajar papila mamai kanan dan mamai kiri. Intrakosta V kiri bagian elektroda axial anterior dihubungkan pada monitor EKG. Pemasangan elektroda ini berguna untuk mendapatkan hasil pembacaan pada LED 2. Lakukan evaluasi secara kontinu terhadap ritmenya, lalu jantungnya, segmennya, ada tidak gelombangnya, perubahan untuk gelombang PQRS. Lalu prosedur bagian saturasi dipasangkan pada ujung jari bagian dengan sinar inframerah pada bagian kuku jari pasien. Hindari pemasangan cahaya pada proses saturasi untuk menghindari gangguan iluminasi sinar inframerah. Yang keempat yaitu bahaya monitoring terhadap anestesi, yaitu ada beberapa alasan mengapa sulit untuk mengukur secara akurat kejadian buruk yang terkait dengan hasil proses anestesi itu tersebut, yang juga disebut sebagai kecelakaan dalam anestesi. Sering untuk siapa yang tanggung jawabnya itu tidak tahu, karena itu mungkin terjadi karena buruknya dialami oleh pasiennya itu sendiri, penyakitnya, apakah ada faktor penyakit yang melekat, atau prosedur bedahnya yang salah, atau manajemen anestesinya yang salah. Bahkan ketiganya juga bisa berkontribusi untuk hasil yang buruk. Jelas bahwa kematian peroperasinya paling sering diakibatkan oleh penyakit pasien itu sendiri atau prosedur pembedahan. Lalu, karena ada kemajuan mikroelektronik dan bioenzim, memungkinkan kita memonitor yang lebih efektif dan dapat mengetahui peringanan awal dari masalah yang profesi, yang sehingga kita bisa mengajarkan hal-hal yang perlu untuk mengambilkan fungsi organ vital fisiologi mungkin, tetapi alat monitoring yang kurang bermanfaat kalau artian dalam arti informasi yang diberikan kurang dimengerti.
Perkenalkan, nama saya Peggy Maura Amalia. Saya akan membahas tentang peralatan anestesi regional, spinal, dan epidural. Alat-alat yang pertama itu ada peralatan monitoring untuk tekanan darah, kemudian yang kedua ada alat untuk mengukur nadi, kemudian ada pulsus oximetri, kemudian ada alat EKG atau elektrokardiografi, kemudian ada peralatan resusitasi jarum untuk spinal maupun epidural, kemudian ada stetoskop, ada termometer, ada alat untuk memonitoring pasien atau bedside monitoring, kemudian ada alat CPP, kemudian ada tromol steril yang berisi handscoon, kasa, duk bolong, kemudian ada spet beserta obat untuk anestesi spinal maupun epidural, kemudian ada mangkok desinfektan, dan yang terakhir ada plester. Kemudian selanjutnya ada yang keenam, yaitu adalah menyiapkan alat anestesi regional. Jadi sebelum melakukan operasi anestesi regional, seorang penata anestesi harus menyiapkan alat untuk melakukan operasi anestesi regional, yaitu pertama-tama yang harus dilakukannya adalah seorang penata anestesi menyiapkan alat yang akan dibawa kepada ruang operasi seperti monitor standar, yaitu seperti EKG, tekanan darah, dan pulse oximetry. Kemudian membawa alat resusitasi dan obat seperti oksigen, bagging, suction, dan set intubasi. Kemudian penata anestesi juga membawa sarung tangan dan juga masker steril agar bersih. Kemudian seorang penata anestesi juga harus membawa siringe dan kateter dan jarum epidural. Kemudian seorang penata anestesi juga membawa plester dan juga membawa obat anestesi lokal untuk injeksi epidural atau spinal seperti obat narkotik dan sebagainya, dan juga membawa NaCl, cairan NaCl sebanyak 0,9%. Jika sudah semua alat dipersiapkan oleh penata anestesi tersebut, kemudian penata anestesi harus mengecek apakah alat yang sudah diambil tadi itu berfungsi atau tidak sebelum melakukan operasi, agar tidak terjadi masalah dan terjadi kelancaran saat akan dilakukan operasi anestesi regional. Kemudian yang ketiga yaitu adalah penata anestesi membersihkan semua alat yang akan digunakan kepada seorang pasien, tapi tidak hanya dibersihkan saja, bahwa seorang penata anestesi tersebut juga harus memastikan bahwa alat yang akan digunakan pada pasien itu semuanya steril. Jika sudah, kemudian penata anestesi boleh membawa semua alat yang telah disiapkan ke ruang operasi dan disimpan di samping tempat tidur pasien. Kemudian jika sudah semua alat dipersiapkan, seorang penata anestesi juga harus mempersiapkan pasiennya, seperti melakukan pemosisian pasien dengan posisi lateral, dan setelah itu baru boleh dilakukan kegiatan anestesi regional. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiri Sandi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pemberian obat anestesi spinal. Sesuai prosedur yang ada, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu cairan infus diberikan lewat pembuluh darah pasien terlebih dahulu. Lalu obat anestesi itu terletak di botol kecil ya sekecil ini. Lalu di sini ada suntikannya. Lalu kita masukkan obat biusnya itu ke dalam suntikan. Lalu dokter anestesi akan membersihkan area punggung pasien. Yang tempat jarum disuntikan dengan cairan antiseptik. Nah, area ini mungkin akan diberikan anestesi lokal agar tidak terasa nyeri pada saat penyuntikan. Lalu dokter anestesi ataupun penata anestesi kemudian menyuntikkan obat anestesinya ke dalam cairan yang mengelilingi saraf tulang belakang, seperti contoh gambar. Nah, seperti itu. Nah, efek obat ini akan langsung terasa sesaat setelah obat disuntikan. Selama anestesi dilakukan, detak jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen dalam darah akan terus dipantau menggunakan, kalau sekarang menggunakan alat canggih yang bisa disebut dengan monitoring. Nah, sesudah pembiusan ini selesai, dokter pun akan menutup lokasi penyuntikan dengan perban. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan
masih kekurangan dalam presentasinya, mohon dimaafkan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.